Amin. Sebelum duduk, lihat kanan kiri, kasih signal pakai alisnya, katakan Tuhan Yesus memberkati ya. Kasih signal pakai alis saja, jangan pakai tangan ya, bahaya. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Boleh nggak dengar kalian ngomong Tuhan Yesus baik? Anak-anak muda harus lebih semangat dari itu, supaya sehat, supaya fit. Sekali lagi sore ini katakan Tuhan Yesus baik. Ngomong sama kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling dahsyat buat Tuhan. Thank you so much for coming. Terima kasih teman-teman udah hadir di ibadah ini. Di tengah banyak orang gak berani ke gereja. Entah kenapa kalian datang. Ko Michael sangat menghargai. Ko Michael senang banget lihat anak-anak muda. Di tengah banyak orang di rumah aja ketakutan. Teman-teman tetap datang. Dan seperti Ko Michael sampaikan di hari Minggu. Kalau Ko Michael aja senang lihat kalian datang. Apalagi Bapa di surga. Tuh kalian akan menerima berkat Tuhan yang luar biasa sore ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ko Michael menyapa setiap teman-teman di rumah. Teman-teman yang mungkin gak boleh sama orang tuanya. Untuk hadir di ibadah youth. Shalom, jangan lupa untuk saling ngobrol di live chat. Yang penting di live chat jangan gibah ya. Jangan ngomongin orang. Tapi kalian bisa saling ngobrol. Kalian bisa catat di live chat. Supaya kita bisa sama-sama ngobrol. Ya ada sekitar berapa ratus teman-teman yang sedang bergabung. Ada 550 teman-teman di rumah. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Ya kalau semuanya datang yang di online tempat ini sampai luar bisa-bisa tempat ini penuh. Dan Ko Michael percaya meskipun di tengah gelombang ini, di tengah masa-masa ini, gak ada yang bisa memisahkan anak-anak muda dari kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita tetap belajar, kita tetap bertumbuh, kita tetap menjadi anak-anak muda yang berdampak. Sama-sama tepuk dadanya katakan aku berdampak. Ngomong dong, jangan cuma tepuk. Ngapain juga cuma tepuk ya kan? Ayo ngomong, aku berdampak. Kasih tahu kananmu, kamu berdampak. Nah kasih tahu kirimu, kamu yang berdampak. Mari anak-anak muda berdampak, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya di rumah tulis di live chat ya, kamu berdampak. Ya supaya tetap semangat yang di rumah. Nah teman-teman kalau mau tanya, nanti di akhir khotbah kita ada sesi Q&A. Kalau teman-teman mau tanya tentang relationship, tentang pacaran, kalian bisa ke slido.com. Mungkin bisa ditampilkan. If you have any questions, ke slido.com/SLD. SLD, Love, Sex, Dating, GSJS. SLD, GSJS. Jadi kalian bisa langsung tulis pertanyaan di situ. Nggak disebut namanya. Dan secara anonim kalian bisa tanya. Ini udah banyak banget yang tanya. Udah ada sekitar 15 orang yang udah tanya ya. Dan Ko Michael berharap lebih banyak lagi yang bisa bertanya. Karena pasti dahsyat ya kalau teman-teman bertanya. Ya ada yang banyak tanya, Pastor gimana hadepin pacar yang jelesan? Wah nanti kita bahas ya. Gimana kalau saya mau diputusin tapi saya nggak mau? Oke, kita bahas semua ini nanti ya. Keren banget. Michael berharap kalian bisa tanya. Oke, let's talk about love, sex, and dating. Kita akan membahas nggak satu-satu, tapi kita akan bahas secara keseluruhan. Love, sex, and dating lebih baik kalau disimpulkan. Kalau dijadiin satu itu bicara tentang relationship. Ulangin sama-sama apa? Relationship. Yaitu hubungan kita dengan pasangan kita atau calon pasangan kita. Nah boleh Ko Michael survei dulu. Berapa banyak teman-teman di tempat ini yang udah punya pacar? Angkat tangan yang tinggi. Ini bener gak punya pacar semua atau pura-pura supaya... coba bener, yang punya pacar angkat tangan semua. Angkat tangan yang punya pacar. Beneran ini. Oh haleluya, oke. Oke, jadi keren banget. Di tempat ini berarti boleh yang jomblo angkat tangan. Terus yang gak angkat tangan ngapain itu ya kan. Aku di tengah-tengah gak jelas ngapain gitu. Coba yang jomblo angkat tangan, ayo semuanya. Coba toleh kanan kiri, ada yang cocok gak? Ini seru banget karena semuanya jomblo. Oke, let's talk about this. Jadi ini lebih ke bukan seminar pacaran, tapi ini seminar persiapan pacaran ya kan. Kalian semuanya datang karena beriman dalam nama Yesus, pulang ibadah aku dapat pacar. Loh amin semuanya, oke ya. Ini seru banget, I've never talked to cuma jomblo.
Dan ini keren banget. Jadi ini persiapan supaya teman-teman bisa punya healthy relationship. Supaya nanti kalau udah punya pacar, gak ada yang amin, ya udah gak apa-apa, imannya kurang besar berarti. Kalau udah punya pacar, kalian bisa punya hubungan yang sehat. Jadi gak sekedar nanti gonta-ganti pacar, gak sekedar kalian jadi piala bergilir, habis sekarang pacaran sama ini berikutnya. Supaya nanti kalau kalian udah dapet the one, the one, kalian bisa punya healthy relationship. Jadi benar-benar kalau kalian udah cocok sama orang, kalian kalau apply khotbah ini dalam hubungan kalian, Michael percaya teman-teman akan punya relationship yang baik. Nah, kita akan bahas tentang love, sex, and dating. Sebenarnya kita sekarang tinggal di zaman di mana love, sex, and dating yang Tuhan mau, itu udah diburamkan sama budaya. Sebenarnya Tuhan itu banyak membahas tentang kasih. Tuhan pernah bilang ada iman, pengharapan, kasih. Tapi pada akhirnya yang tersisa hanya apa teman-teman? Kasih. Jadi Tuhan membahas tentang kasih. Tuhan juga yang memulai budaya tentang seks. Seks bukan sesuatu yang tabu, tapi budaya yang membuatnya tabu. Dengan pornografi, dengan hal-hal yang berbau negatif tentang seks. Padahal Tuhan udah membahas. Yaitu dalam Kejadian Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, beranak cuculah. Di situ Tuhan mengajarkan tentang seks. Seks is holy. If you do it with your husband or wife. Kalau kalian ngelakuin itu dengan suami atau istri. Pacaran itu udah dibahas di salah satu kitab di dalam Alkitab namanya Kidung Agung. Kalau teman-teman mau take dating advice, kalian buka Kidung Agung. Di mana kita belajar dari cowok paling pinter di sepanjang masa namanya Salomo. Lagi ngejar cewek namanya Salome. Dan cara ngejarnya ditulis di situ. Jadi kalau kalian mau belajar dari Kidung Agung. Tapi budaya kita hari-hari ini, apalagi budaya barat sama timur udah jadi satu. Sebenarnya love, sex, dating yang Tuhan mau udah jadi buram banget. Jadi gak jelas antara yang Tuhan mau dan Tuhan gak mau. Michael catat, yang Michael maksud dengan diburamkan adalah kita jadi gak tahu yang benar sama yang salah yang mana. Kalau Michael tanya sampai 90% anak-anak muda, Michael tanya kira-kira menurutmu love, sex, and dating yang benar gimana? Pasti bingung. Gimana ya kok? Nah karena itu gereja perlu menanamkan ini. Gereja perlu membahas tentang love, sex, and dating. Gereja jangan hanya membahas tentang kesembuhan, jangan hanya membahas tentang berkat, tapi anak-anak muda perlu dibekalin. Karena hari-hari ini, the line between right and wrong, yang namanya garis di antara yang baik dan yang benar dan yang salah, itu gak jelas. Apa ya kok yang boleh, apa yang enggak. Kenapa? Karena hari-hari ini kita dididik bukan sama kebenaran. Tapi kita dididik sama budaya. Kok Michael hari-hari ini lihat generasi, ada satu generasi yaitu generasi teman-teman di bawah 20. Atau yang 20 early 20s. Kalian adalah satu generasi yang lagi dididik sama TikTok. Kalian satu generasi yang dididik sama Instagram. Di mana bekal kalian, di mana prinsip dan pengertian kalian tentang seks, tentang love, tentang dating, itu dibentuk sama social media. Kita lagi dibentuk sama TikTok, kita lagi dibentuk sama influencer-influencer yang agak-agak jelas ngomong hal-hal di TikTok yang gak bisa dipertanggungjawabkan, di social media masuknya di highlight yang gak bisa ditanggungjawabkan. Dan menurutku Michael itu sangat menyedihkan sekali. Jadi gak jelas nih, what should I do, Pastor? Michael beberapa saat yang lalu ditunjukin sama Ciselin. Ada seorang influencer, dia posting di highlightsnya tentang seks.
Dia bilang gini, it's okay to have sex before marriage. Loh, kok Michael baca penjelasannya, kenapa boleh seks sebelum nikah? Dia bilang, loh, dia ibaratkan gini, ibaratnya seperti mau beli mobil. Kan sebelum beli di test drive. Emang manusia mobil kali ya? Oh kita coba dulu, kalau cocok baru nikah. Kalau enggak, cari yang lain. Oh come on, kita ini manusia atau mobil? Coba lihat kanan kiri, manusia atau mobil? Gak ada istilah kita mau nikah test drive dulu, gak bisa. Tapi itulah yang terjadi dan itulah yang tersebar di mana-mana. Itulah yang muncul di TikTok, itulah yang muncul di social media. Gak bisa dipertanggungjawabkan. Budaya begitu ngeri dalam mengajar hal-hal yang gak bisa ditanggungjawabkan gitu. Kok mereka sedih kalau lihat influencer-influencer ngajar hal-hal seperti itu. Kenapa mereka berani ngajar seperti itu? Karena mereka udah terlanjur kayak gitu. Kenapa budaya seringkali ngajar kita yang ngawur? Kenapa budaya ngajar kita? It's okay to have sex before marriage. It's okay lah MBA gak apa-apa. Mari aja MBA. Kadang-kadang kalau lihat gemes gitu. Ini kenapa budaya mengiyakan dosa? Budaya mengiyakan dosa karena banyak orang yang sedang menutupi atau membenarkan kehidupan mereka. Banyak influencer, banyak orang-orang di social media. Saya nggak ngomong semua. Tapi banyak orang yang pakai kepura-puraan namanya open-minded. Sebenarnya bukan open-minded. Tapi sedang membenarkan dirinya karena dia berdosa. Kenapa banyak orang bilang seks sebelum menikah it's okay? Karena mereka udah ngelakuin. Udah terlanjur. Ya udah, it's okay, bagi aku gak apa-apa. Tapi bahayanya adalah ada satu generasi anak-anak muda yang bilang, oh if she says it's okay, if he says it's okay. Kalau dia bilang oke, ya udah oke. Dan itulah yang membentuk image tentang seks, image tentang dating, image tentang love di social media. Sinetron-sinetron bahasnya kebanyakan tentang selingkuh. Bagi oma-oma, tante-tante itu layangan putus. Bagi anak-anak muda, apa sekarang yang Korea yang bahas tentang selingkuh? Oke, di sini gak ada yang nonton Korea, semua cuma nonton YouTube, Sela GSJS, hebat berarti. Hebat, ini jomblo-jomblo hebat semua. Tapi lihat ya, we watch Netflix, we watch, semua dibentuk dan bilang, that's okay. Come on, kita tinggal di tahun 2022, gak apa-apa lah. Lakuin ini, ngelakuin gitu. Ko Michael mau kasih tahu, sebelum Ko Michael bahas tentang love, sex, and dating. Rule paling penting, kita establish dulu. Sebelum Ko Michael tanya jawab, Ko Michael mau kasih rule dulu bagi kita semuanya. Satu rule yang mewakili semua korbannya Koko. Gini, yaitu never use culture as an excuse to sin. Jangan pakai alasan budaya untuk hidup dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Kurang mantep aminnya, katakan amin. Jangan bilang mereka ngelakuin, aku juga boleh ngelakuin dong. Teman-teman dengar baik-baik. Baik laki atau perempuan. Jangan pernah pakai alasan budaya untuk hidup dalam apa? Kok ini zaman apa kok? Semuanya ngelakuin. Budaya itu. Budaya itu semua ngelakuin. Kayak hari-hari budayanya kita pakai masker. Semuanya pakai. Kok semua yang ngelakuin itu? Kenapa aku gak boleh? No. Jangan pernah pakai alasan budaya. Kita memang tinggal di dunia ini. Tapi kita gak boleh serupa dengan dunia. Yang setuju katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 17.
Sebelum ada TikTok, sebelum ada Instagram, sebelum ada layangan putus, sebelum ada Netflix, sebelum ada semua yang kita lihat di culture. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 sudah bilang gini. 1 Yohanes 2:17. Baca sama-sama dengan Ko Michael yang keras. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Apa itu hidup selama-lamanya? Masuk kerajaan surga. Tapi dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Budaya mengajarkan kita, kejar keinginanmu, puaskan hasratmu. You have needs, fulfill them. Tapi sekali lagi, tampilin slide penting. Ini ground rule buat anak-anak Tuhan. Never use culture as an excuse to sin. Jangan kita mengiyakan dosa hanya karena kita mau benarkan diri kita. Anak-anak muda terutama yang masih jomblo di sini, kalian harus pegang itu. Karena nanti waktu kalian udah punya pacar, kalau kalian udah masuk dunia pacaran, kalau kalian udah punya pasangan, godaannya itu banyak. Percaya dengan Ko Michael. Kalian nanti kalau udah punya pasangan, godaan kalian untuk berbuat dosa, itu begitu banyak sekali. Dan seringkali gampang banget kalau kita tergoda untuk berbuat dosa. Setiap kita semuanya pasti pernah berbuat dosa. Kita semuanya pasti ada keinginan. Dan kenapa Ko Michael set ini sebagai ground rule? Kita semua. Karena gini. Karena nanti kalau kalian udah punya pacar, kalian tergoda untuk lakuin dosa. Maksudnya ngelakuin dosa apa kok? Raba-raba. Ratakan tanah bergelombang. Jangan teriak, jangan lelah, jangan. Itu sangat gampang untuk membenarkan itu di sosial media. Iya gak sih? Kadang-kadang kalau kita mau berbuat dosa, di sosial media itu begitu banyak alasan untuk mengiyakan. Tapi anak-anak muda GSCS Youth di tempat ini, tetap guideline hidup kita, itu hanya firman Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangannya paling meriah. Jangan cari alasan di luar, jangan cari budaya, carinya kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau membahas tentang love, sex, and dating. Nah apalagi karena ibadah ini semuanya jomblo, Ko Michael akan membahas tentang persiapan kalian untuk memasuki pernikahan. Dan tips-tips ini semoga bisa jadi berkat bukan hanya buat gereja ini, bukan hanya buat teman-teman yang datang di tempat ini. Tapi Ko Michael berharap bisa masuk di TikTok, ya, bisa masuk di Instagram untuk mengimbangi dating advice yang gak bisa ditanggung jawabkan. Ko Michael mau tutup khotbah ini sebelum kita tanya jawab dengan 3 pilar memiliki relationship yang sehat. Berapa pilar? 3 pilar. 3 fondasi, 3 dasar of a healthy love, sex, and dating. Ada 3 dasar kalau teman-teman ingin nantinya kalian bisa punya relationship yang sehat. Berapa banyak teman-teman di sini mau punya relationship yang sehat nanti? Angkat tangan. Oke. Ya jadi semuanya ayo kita belajar. Yang pertama dari 3 pilar, kita buka sama-sama yang pertama 2 Korintus 3 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Ya, ayo sama-sama kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Bahkan, bentar. 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-5. Nah, sorry itu kebalik. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus cuma beda satunya dipindah ke 13 ayat 5. Jadi ini kan 3:15 tinggal dipindah ke depan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Apa teman-teman? Selidikilah apa? Dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu apa? Tidak tahan uji. Nah ini yang pertama. Pilar yang pertama untuk punya relationship yang sehat. Catat baik-baik, screenshot, foto, share. Itu yang pertama.
harus punya budaya. Pilar yang pertama yaitu introspection atau introspeksi. Sama-sama yang di sini tepuk dadanya katakan introspeksi. Ayo dong tepuk dada dan ngomong ya, jangan cuma dari tadi gitu. Gak jelas gitu kan, ayo ngomong, introspeksi. Introspeksi artinya apa? Introspeksi artinya catat. Menyadari kelemahan diri kita sendiri. Nah ini. Bukan hanya sadar, karena kita gak akan sadar kalau kita gak cari tahu dulu. Definisinya introspeksi diri adalah mencari tahu dan apa teman-teman? Menyadari kelemahan diri sendiri. Coba senggol kanan kiri katakan sadar. Ayo yang keras senggolnya supaya gak tidur itu. Ayo ngomong sadar. Sadar. Belajar untuk cari tahu. Dan apa teman-teman? Menyadari kelemahan diri sendiri. Itu namanya introspeksi. Orang yang gak pernah introspeksi, orang yang gak pernah tahu kelemahannya, orang yang gak pernah cari tahu, orang yang gak pernah menyadari kelemahannya. Nanti pada saat mereka dating, pada saat mereka punya pacar, mereka akan melampiaskan kelemahannya sama pasangannya. Kalau ulangin lagi. Catat baik-baik. Orang yang gak pernah introspeksi, orang yang gak pernah sadar dan berubah akan kelemahannya. Waktu mereka udah punya pacar, akan jadi toksik. Kenapa? Karena dirinya yang punya kelemahan itu, dan gak pernah diberesin, akan melampiaskan marah, lampiaskan jealousan, hanya karena satu rasa namanya insecure. Ulangin sama-sama apa? Orang punya kelemahan. Dan kalau dia gak pernah introspeksi diri, dia akan menghadapi yang namanya insecurity. Wah aku ini kayak gini. Dan kalau dia gak segera beresin, nanti pacarannya isinya melampiaskan sama pasangannya. Karena itu kok Michael ingin katakan banyak relationship gak sehat. Karena banyak kelemahan dalam dirimu sendiri gak pernah diberesin. Kita kadang-kadang gak pernah beresin yang di dalam. Dan kita selalu berusaha cari orang yang bisa beresin. Kita pacaran sama orang. Kita selalu punya ekspektasi dia bakal ngerti kita, dia bakal bisa memperbaiki diri kita. Tapi jangan lupa, kalian pacaran sama orang, orang itu juga punya insecurity-nya sendiri. Orang itu juga punya kelemahannya sendiri. Dan kalau kamu gak bisa beresin dan gak bisa introspeksi dirimu sendiri, isinya pacarannya akan banyak ribut. Kenapa? Karena kalian berdua sama-sama expect, sama-sama mengharapkan pasanganmu bisa ngerti kamu, pasanganmu bisa ngerubah kamu. Dan akhirnya apa? Jadi marah, ngambek, toksik. Bahkan ada yang sampai main tangan. Kalian yang pernah pacaran dan putus pasti tahu yang Ko Michael maksud. Ko Michael kenapa bisa ngomong itu dengan confident? Karena that's what I did for a very long time dalam pacarannya Ko Michael dengan Giselle. 5 tahun Ko Michael pacaran. 4 tahun pertama toksik dan bertengkar terus. Gak ada yang tahu. Kenapa? Karena di gereja. Masa di gereja pendetanya bertengkar? Tapi 4 years, bukan Giselle. Ini pengakuan dosa ya. Pastor Michael gak pernah beresin what's inside. Karena itu lahirlah satu relationship yang kelihatannya bagus, kelihatannya sempurna. Tapi di dalamnya banyak bertengkarnya. Nanti Ko Michael jelasin kenapa. Karena Ko Michael dulu gak pernah introspeksi dirinya Ko Michael. Ko Michael selalu berharap bahwa Ko Michael pacaran dengan orang akan jadi lebih baik sendiri. Oh dia baik buat aku, nanti dia bisa ngubah aku. No. Yang bisa merubah diri kita cuma satu pribadi, namanya Tuhan. Siapa? Masuk dalam pacaran,
Jangan punya harapan pasanganmu yang bisa ngubah kamu. Gak bisa. Relationship pun nanti gak healthy. Teman-teman, hari ini belajar tampilin yang pertama. Poin yang pertama, pilarnya. Ini dasarnya. Kalau dasar kalian ini udah dipenuhin, pasti kuat hubungan. Yaitu, ulangin sama-sama dengan Ko Michael apa? Introspeksi. Coba, sebelum kalian punya pacar, kalian tadi semangat aminnya waktu bilang habis ini dapat pacar. Semua amin gitu. Sebelum kalian dapat pacar, coba introspeksi diri. Apa kekuranganku? A lot of things we have to introspect. Banyak hal yang perlu kita belajar untuk benahin. Kelemahan kita kadang-kadang apa? Insecure. Deal with your insecurity dulu. Baru nanti you'll have a healthy relationship. Karena kalau enggak, kita akan selalu bertengkar dengan pasangan kita. Karena pasangan kita nggak ngerti tentang itu. Tapi orang yang feel secure with themselves, orang yang merasa nyaman dengan dirinya, dia nggak akan menuntut itu dari pasangannya. Apa yang perlu kita introspeksi? Ada banyak kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Kadang-kadang kekurangan kita adalah kita suka marah. Ada di sini suka marah? Wah, di sini semua baik-baik aja ya. Siapapun pasti beruntung jadi pacarmu ya kan. Kalau kalian ada yang suka marah, anger issues, beresin dulu. Coba introspeksi, apa yang kurang dari diri? Mungkin cara ngomong setiap kita, ada kita yang ngomongnya agak kurang halus, kasar. Bahasa Surabaya nyolot. Tapi sekali lagi di sini nggak ada semuanya. Yang ngomong gitu semua nggak datang hari ini karena takut ibadah. Coba beresin dulu sebelum kalian punya pacar. Ngomong sama orang tua. Belajar untuk nggak nyolot dulu. Banyak introspeksi. Jadi pulang di tempat ini, mumpung ini masih Februari, catat. Apa kekuranganku? Dulu Ko Michael punya kekurangan, suka marah. Kalian yang kenal Ko Michael sebelum mengembalakan, before 2018. Kalian akan tahu Ko Michael dulu punya anger issues. Yang baru-baru gak ada yang tahu. Pemain musik yang baru ini, wah gak tahu semuanya ya. Pak Ko Anton gak pernah Ko Michael marahin gitu kan. Dulu, wah, Ko Michael punya anger issues. Dan akhirnya Ko Michael introspeksi, aku gak boleh kayak gini terus. Kalau aku kayak gini terus, aku gak bisa mimpin orang. Jadinya aku bukan jadi pemimpin, tapi aku jadi bos atau raja. Wah marah-marah. Akhirnya Ko Michael berubah. Dulu Ko Michael suka marah sama Ciselin. Tapi untungnya Ciselin sabar dan tetap sayang sama Ko Michael. Cie gitu kan ya. Tapi dulu Ko Michael lampiaskan ke Ciselin sampai Ciselin nangis. Tapi akhirnya di tahun-tahun sebelum Ko Michael married, Ko Michael introspeksi. Aku gak boleh kayak gini terus. Karena kalau aku kayak gini terus, aku mungkin gak apa-apa, tapi pasanganku akan menderita sampai seumur hidup. Akhirnya Ko Michael berubah. Dan itu salah satu contoh dari banyak yang bisa kalian lakuin. Coba list. Aku suka marah. Coba diberesin dulu. Jangan bikin list 10, nanti gak dikerjain pasti. Satu dulu. Udah selesai, bikin berikutnya. Supaya nanti kalau kita punya relationship pasti healthy. Kau bakal catat, kenapa kita perlu introspeksi diri? Yang pertama, kita harus introspeksi diri dan berubah, sama-sama katakan berubah. Ya di rumah tulis aja berubah. Kita harus introspeksi diri dan berubah. Yang pertama buat apa? Untuk kebaikan kita sendiri. Kenapa kita harus berubah teman-teman? Kenapa kita harus introspeksi? Untuk kebaikan siapa? Saya. Orang yang gak pernah introspeksi, orang yang gak pernah mau berubah, itu sangat menjengkelkan. Setuju gak? Kalau kalian punya teman, kalian punya orang tua, kalian punya siapapun di hidup kalian yang gak pernah mau berubah, padahal mereka tahu itu buruk, jengkelin gak? Waduh, orang Surabaya ngomongnya ada lama U-nya itu harus dilamain. Wencekno ini. Dia wis tahu suka kayak gitu, gak pernah mau berubah. Nah kadang-kadang itu kita. Kita suka nunjuk ke orang lain, 4 jari nunjuk ke siapa?
diri kita sendiri. Buat apa kita introspeksi? Buat apa kita berubah? Untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita orangnya gak pernah mau berubah, nanti jadi kebiasaan kayak gitu. Orang yang gak pernah mau berubah, pasti gak akan maju hidupnya. Dengerin baik-baik, ini bukan cuma berlaku dalam relationshipmu. Tapi dalam hidupmu, orang yang gak pernah introspeksi, orang yang gak pernah mau berubah, pasti gak bisa maju. Bisa-bisa hancur. Tak kasih contoh paling gampang. Dulu ada satu merek handphone namanya Nokia. Ada yang tahu? Yang muda-muda, apa itu kok Nokia? Jenis makanan apa itu kok? Gaya banget, mentang-mentang masih muda. Ini yang tua-tua udah tahu Nokia ya. Tadi yang dua ini di depan, terutama dua ini. Wah, Nokia apa dulu ya kan? Nokia dulu tuh merek handphone yang Ko Michael juga dulu pakai. Ada Nokia 6600. Nah yang tertawa pasti tua kelihatan. Ada N95, ada N-Gage. Wah ya kan? Ada banyak. Dulu semua orang pakai Nokia. Semua orang yang Ko Michael kenal, tanya papa mamamu. Semua orang, gak ada, semuanya. Paling-paling kalau ada yang gak mau sama dengan yang lain, pakai Motorola, Sony Ericsson. Tapi semuanya pakai Nokia. Tapi mereka gak mau berubah. Mulailah semuanya bikin smartphone. Dia sendiri gak mau. Akhirnya sekarang ada di sini ruangan ini pakai Nokia. Kalau ada angkat tangan, tak kasih hadiah. Dengan. Lalu muncullah satu tren baru. Namanya BlackBerry. Pernah pakai? Yang kalau jengkelin orang gak mau ngangkat di ping 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 gitu. Dulu semuanya pakai BlackBerry. Gak ada yang gak pakai. Selalu ketemu orang, pinmu berapa? Tapi sekarang gak ada yang pakai. Kalau ada yang pakai, itu agak gak waras. Kenapa? Udah gak bisa dipakai gitu kan. Dia gak mau berubah. Semuanya beralih ke operating system yang lebih baik. Dia gak mau. Akhirnya hancurlah. Begitu juga dengan manusia. Orang yang gak pernah mau berubah, gak pernah bisa maju. Gereja yang gak pernah mau berubah, gak bisa maju. Karena itu kalau teman-teman mau maju hidupnya, siapa di sini mau maju hidupnya? Mau maju? Harus mau introspeksi. Yang pertama kenapa? Untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan teman-teman dan Ko Michael. Dan yang kedua, kenapa kita harus introspeksi diri kita dan berubah? Ini yang megang kamera kok gak bisa ngelurus ya? Ini ngantuk ya? Besar sebesar ini masa gak bisa ngikutin? Yang kedua, untuk apa kita harus introspeksi diri? Yang kedua, bukan hanya untuk kebaikan diri saya, tapi untuk kebaikan pasangan kita. Ulangin sama-sama dengan Ko Michael. Untuk kebaikan siapa? Beriman banget ngomongnya untuk pasangan saya. Buat apa kalian introspeksi? Buat apa kita introspeksi? Buat apa kita berubah ke arah yang lebih baik? Untuk kebaikan pasangan kita. Not just for you, but for other people. Kalau kita orangnya gak pernah mau introspeksi, kalau kita gak pernah mau berubah. Kita bukan cuma ngerugiin diri kita. Tapi kita juga merugikan pasangan kita. Merugikan siapa? Merugikan pasangan kita. Coba gini. Bayangin aja. Kalau kalian jadi pasangan kalian sendiri. Would you like yourself? Anggap aja, kamu jadi pacar dirimu sendiri. Kira-kira nyenengin enggak? Kalau kalian bilang enggak, harus introspeksi. Ada satu ayat bagus, Matius 7:12. Matius 7:12. Matius 7 ayat yang ke-12. Dikatakan gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang kamu ingin orang lain lakuin terhadap kamu, kamu juga harus lakuin. Artinya apa? Kalau kamu kepingin pasanganmu seperti apa, jadilah seperti itu. Yang percaya katakan amin. Do unto others what you want others to do to you, for you. Jadi coba bayangin aja, kalau kalian punya pasangan kayak kamu, seneng gak? Atau bakal stres sampai botak?
Kalau kira-kira Pastor Michael dapat pasangan seperti Pastor Michael modelnya, seneng gak dia? Kalau jawaban kita, dia pasti menderita. Nah, itu ada sesuatu yang harus kita rubah. Kok Michael catat gini, jadilah seseorang yang kamu sendiri ingin nikahi. Di sini kan semua tujuannya satu hari mau nikah kan? Atau di sini ada yang mau jadi biarawan atau biarawati? Jadi kalian nanti kalau mau pacaran, coba gini, jadilah seseorang yang kamu sendiri ingin nikahin. Kalau kamu ingin punya pasangan yang baik, jadilah orang yang baik. Kalau kalian ingin punya pasangan yang sabar, jadilah orang yang apa? Kalau kalian aja gak suka diri kalian sendiri, gimana orang lain bisa suka? Karena itu perlu introspeksi. Gini, biasanya anak-anak muda suka gini. Iya kok, aku punya standar, punya kriteria. Oke? Kau bakal catat gini. Kalau kita juga punya standar, kita punya kriteria, ingat kita juga harus tingkatkan standar kita. Yang amin cuma satu orang. Sekali lagi kau bakal ulang ya. Kalau kalian punya standar atau kriteria, ingatkan kalian harus tingkatkan standarmu. Jangan cuma, kok kriteriaku itu khusus kok. Aku maunya yang tinggi, ganteng, kurus, six pack, kaya. Loh, kalau kalian mau punya pasangan yang kayak gitu, tingkatkan juga standar. Jangan cuma punya kriteria. Jadilah orang yang punya kriteria yang orang lain miliki. Kok aku maunya kok, aduh pasanganku, aku tuh doa sama Tuhan ya kok. Aduh kepingin punya cowok itu kaya, ganteng, putih, mukanya glowing, six pack. Kayak Lee Min Ho. Kepingin Tuhan semoga, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus gini, ngambil logikanya gini. Kalian doanya kayak gitu. Terus bener, Tuhan kasih kalian yang kaya, ganteng, kurus, six pack. Glowing. Tapi kamu gembrot. Gak terlalu mukanya kotor. Gak pernah take care of yourself. Terus kamu dapat yang kamu doain. Bagi kamu tuh berkat besar. Bagi dia musibah besar. Kita doa, Tuhan aku maunya yang kayak gini. Tapi kalian gak pernah memperbaiki diri sendiri. Kasihan dia, please. Bagi saya jangan doa kayak gitu. Kasihan dia, lu kasihan bener lu. Bayangin dia gimana. Dia masa juga gak punya impian. Kadang-kadang kita ini harus logical. Kalau kita ingin dapat yang baik, kita juga harus baik. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma doa Tuhan ini. Tuhan itu pas. Gini, Tuhan mau kasih kamu pacar artis, kaya konglomerat. Bisa. Bisa gampang. Tapi alasannya, tapi pertanyaannya dia mau gak sama kamu ya kan? Belum tentu dia percaya sama Tuhan ya kan? Come on. Ayo. Kalau kita mau dapat yang baik, jadilah baik. Kita mau dapat yang sabar, jadi sabar. Kita mau dapat yang six pack, kamu juga harus olahraga. Kalau gak olahraga nanti jadi kayak angka 10. 1 dan bunder. Kalau Michael dulu sebelum nikah, kurus. Udah menikah ya udah terlanjur gitu kan. Terus gimana lagi Ceselin gitu kan. Ya naik gak apa-apa. Tapi sebelum itu waktu deketin Ceselin kurus. 75 kilo. Ada fotonya kurus. Rambut tebel. Nah sudah menikah, kasih agape saling menerima kan gitu. Tapi ingat, if you want someone good, be good. Kalian mau dapat yang baik, jadi baik. Karena itu gunanya introspeksi. Apa ya yang bisa aku perbaiki? Mungkin kita overweight. Olahraga. Jangan turun makan all you can eat. Terus doa Tuhan dalam nama Yesus semua kalorinya musnah dalam nama Yesus. Loh gak bisa. Diet. Eat a salad. Diet. Jangan makan malam. Berusaha. Introspeksi. Supaya
Kalau pasanganmu dapat kamu, dia bersyukur. Bukan bersungut-sungut sampai seumur hidupnya. Poin yang pertama, pilar, healthy relationship. Apa teman-teman? Introspeksi. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 11. Aduh, nggak kerasa, ini harus lebih cepat ya. 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya ke-11. Supaya ada waktu untuk tanya jawab. Ya. Dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Pilar yang kedua yang penting untuk punya healthy relationship. Yang pertama introspeksi, jadilah lebih baik. Yang kedua, maturity atau dewasa. Sama-sama tepuk dadanya katakan dewasa. Banyak yang tanya, Pastor umur berapa boleh pacaran kalau udah dewasa? Dewasa maksudnya gimana? Kenapa perlu nunggu dewasa? Kenapa? Karena kita perlu siap bukan cuma fisik, bukan cuma umur. Tapi kita harus siap secara mental dan emosional. Siapa orang yang tidak dewasa? Cepat aja ya, nanti kita bahas lebih banyak di tanya jawab. Siapa orang yang tidak dewasa? Siapa yang belum siap untuk pacaran? Yang pertama, orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Ulangin sama-sama dengan Ko Michael, orang yang hanya apa teman-teman? Bahasa Surabaya, tutup dulu. Apa bahasa Surabaya? Sakarepe. Kalau kalian masih punya sifat gitu, sakarepe dewe, semuanya pokoknya maunya sesuai dengan yang kalian mau. Jangan pacaran dulu deh, kasihan pasanganmu nanti. Pokoknya semuanya harus nurut aku, semuanya harus sesuai aku. Ngomong, aku memang kayak gini, terus gimana? Orang lain harus bisa menerima aku apa adanya. Jangan pacaran dulu. Nanti pasti, ujung-ujungnya pasti bertengkar dan putus. Yang kedua, siapa orang yang gak dewasa? Orang yang mau menangnya sendiri. Pokoknya kalau bertengkar, dia yang harus menang. Ada gitu sama orang tua juga gitu. Kalau bertengkar sama orang tua, ya wis lah terserah apa. Terus akhirnya dia ngambek, tutup pintu, kunci pintu. Ada yang gitu, jangan pacaran dulu. Nanti pasanganmu menderita. Bener. Tapi kalau kalian udah bisa belajar minta maaf. Gak mau menangnya sendiri, sadar salah, mendamaikan. Itu healthy nanti relationship. Yang ketiga, orang yang tidak gampang terpengaruhi. Nah sorry, ini salah ketik. Orang yang tidak gampang terpengaruhi. Oke, ditutup dulu supaya gak bingung. Poin yang ketiga, orang yang tidak gampang apa teman-teman? Kalau kita belum dewasa, gampang terpengaruhi. Temennya ngomong apa terpengaruhi. Biasanya banyak relationship itu kalau pasangan kalian atau kalian suka gampang terpengaruhi, banyak bertengkarnya. Karena nasihatnya teman-teman. Kamu iya ya, aduh itu memang itu cowok, itu semua cowok sama aja. Nah, itu hati-hati. Ya, jangan jadi orang yang gampang terpengaruh. Apalagi yang udah pacaran. Jangan gampang terpengaruhi sama omongannya orang. Ko Michael selalu kasih advice sama yang deket-deket sama Ko Michael. Dan Ko Michael hari ini sampaikan ke kalian. Yang udah pacaran ya, Ko Michael selalu kasih dating gitu. Advice-nya selalu gini. Don't take dating advice from single people. Jangan minta nasihat pacaran sama orang jomblo. No disrespect. Ya jangan tersinggung loh ya kalian. Jangan minta nasihat dari orang jomblo. Karena orang yang jomblo gak tahu apa yang kalian hadapin. Pasti suka bikin masalah kalau teman yang jomblo terus kasih nasihat. Iya kamu tuh harus bisa berdiri untuk dirimu sendiri. Loh, kamu harus gitu. Seperti Ko Michael selalu ngomong, jangan dengerin nasihat orang yang, kamu denger nasihat keuangan sama orang yang gak sukses. Nanti bahaya. Sama juga orang Kristen jangan minta nasihat ke dukun. Dukun gimana aku kaya? Lu kalau dia kaya gak jadi dukun dia. Dengerin baik-baik. Orang yang gampang terpengaruhi. Pasti diombang-ambingkan dalam relationshipnya. Orang ngomong apa, wah dia bingung sendiri. Tapi kalau udah dewasa, dia punya pendirian. Sama-sama katakan, aku punya pendirian. Pacaran dengan orang yang dewasa mengurangi kemungkinan hubungan kita toksik. Kita kan bahas tentang toksik. Selalu semuanya kalau kalian gak mau pacaran sama orang toksik, jangan pacaran sama orang yang gak dewasa.
Karena orang yang gak dewasa, pasti hubungannya toksik. Ini Ko Michael bukan ngomong mungkin. 100% pasti toksik hubungannya. Kenapa? Karena dia memikirkan aja dirinya sendiri. Kenapa sih orang bisa sampai toksik? Karena dia salah satunya yang toksik nih biasanya. Suka mikirin dirinya sendiri, mau menangnya sendiri, gampang terpengaruh. Orang yang dewasa, dia nggak toksik. Kenapa? Karena dia nggak hidup di masa lalu. Oh ini penting. Nggak hidup di masa lalu dia. Tapi dia hidup di masa depan. Dia bukan mikirin hal-hal kecil. Tapi dia mikirin ke depan gimana. Kenapa Ko Michael sampai dulu bisa toksik? Karena Ko Michael hidup di masa lalu. Dulu Ko Michael sama Ciselin, Ko Michael sangat jealousan sekali. Kalau kalian pernah punya pacar yang jealousan, Ko Michael dulu 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat. Percaya nggak percaya, that was me. Tanya Ciselin, dia saksi hidup. Wah, kenapa? Karena nggak dewasa dulu. Karena Ko Michael dulu pernah banyak ditolak. Oh kalau ngomong cowok-cowok di sini ya, kalau kalian ngomong kok aku sering ditolak, Ko Michael lebih sering. Dan Ko Michael selalu punya pikiran bahwa gak ada yang suka sama aku. Bahwa ini mentalitasnya tertolak. Ko Michael hidup di masa lalu. Akhirnya begitu pacaran sama Ciselin, Ko Michael selalu punya pikiran, oh Ciselin gak suka sama aku. Dia terpaksa sama aku. Akhirnya jadi apa? Jealousan. Wah ini mau kemana ini? Dia pergi sama itu ngomong itu mau selingkuh mungkin. Nah, gitu. Ko Michael dulu pernah diselingkuhin. Wah kalau mau tahu ceritanya panjang. Jangan di atas mimbar ini, jangan. Nanti kena UU ITE mencemarkan nama baik orang. Wah ceritanya panjang. Pernah dibohongin di ini. Akhirnya Ko Michael dengan Ciselin selalu punya pikiran yang jahat tentang Ciselin. Padahal Ciselin orang itu paling polos. Aku ngomong coba sama Ciselin. Dia polos gak pernah ada aneh-aneh. Tapi dalam pikiran Ko Michael, wah ini bisa-bisa kayak mantanku. Bisa-bisa. Akhirnya apa? Jealousnya gak masuk akal. Kenapa sih orang kok bisa sampai jealousan? Karena dia tinggal di masa lalu. Dia takut kehilangan. Wih lagu ya, gak siap kehilangan ya kan. Karena akhirnya jadilah orang yang toksik. Tapi orang yang udah jadi dewasa, sama-sama katakan dewasa. Dia gak hidup di masa lalu. Dulu aku kanak-kanak, dia gak make problem out of small stuff. Ngerti gak maksudnya Ko Michael? Gak hal kecil jadi besar. Pernah gak ketemu orang yang kayak gitu? Masalah yang kecil aja jadi gede. Loh cuma gini aja bisa sampai bertengkar. Kenapa? Gak dewasa. Selalu pikirannya tentang masa lalu. Itu juga penyebabnya, ketidakdewasaan itu penyebab bucin. Semua karena satu, sebenarnya akarnya tuh cuma satu, tapi istilahnya ya banyak. Karena gak dewasa. Dia gak bisa mikir untuk dirinya sendiri. Dia takut kehilangan karena itu dia ngelakuin apapun yang pasangannya mau. Jadi gak sehat. Kenapa? Gak dewasa. Kalau kalian mau punya healthy relationship gampang. Kalian jadi dewasa dan cari pasangan yang dewasa. Kelihatan di mana? Waktu PD, sekarang istilahnya masih PDKT enggak ya? Ya masih. Jangan cepet-cepet PDKT-nya. 1 minggu jadian. Loh, ngawur itu namanya. Iya kok aku merasa ini cocok, ini jodoh dari Tuhan. Lo belum tahu kamu. Baru 1 minggu terus udah jadian. Dengerin baik-baik. PDKT yang lama. Mau diajak cepat jadian, jangan mau. Harus ada waktu kenal. Karena di beberapa bulan pertama, kalian bisa tahu orang ini dewasa atau enggak. Lihat dari cara dia ngomong sama waiter. Gimana dia ngadepin orang yang lebih rendah dari dia. Pasti kelihatan. Lihat cara dia ngomong sama papa mamanya. Lihat cara dia cerita ke kamu tentang orang tuanya. Kalau dia, oh ya orang tua aku dia selalu kayak gini. Hati-hati. Nanti dia udah pacaran sama kamu, dia gak bisa ngelampiaskan ke papa mamanya, ngelampiasinnya sama kamu.
Koko ngomong yang praktis-praktis aja. Kok Michael nggak bungkus-bungkus, wah pakai kata-kata yang indah. Ini cuma real fact. Karena banyak yang konseling, banyak yang ngobrol sama Ko Michael. Lihat waktu PDKT. Gimana kalau sampai ada hal yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau? Contoh parkir diambil orang. Gimana dia? Ada yang hal yang nggak sesuai dengan yang dia mau. Coba gimana dia? Dilihat. Oh, kalau dia udah dewasa, nanti hubunganmu bahagia dan sehat. Tapi kalau orang itu belum dewasa, nanti kamu akan jadi korban pelampiasan. Sampai dia nanti jadi dewasa. Banyak kejadian kayak gini. Udah pacaran lama, bertengkar, akhirnya putus. Habis itu setelah 7 tahun pacaran putus, akhirnya pasangannya langsung nikah sama orang bahagia. Kenapa? Karena pacaran sama kamu berapa tahun, dia lagi didewasakan. Udah dewasa, kamunya yang udah kepahitan, udah bertengkar terus, udah toksik. Akhirnya dia putus, dapat orang, dia bahagia. Karena udah praktis ya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti ini, kenapa? Karena kita dibutakan dengan istilah-istilah. Karena itu pilar yang kedua secara cepat. Yaitu yang pertama harus apa? Introspeksi. Yang kedua kita harus apa? Dewasa. Yang ketiga yang terakhir gampang. Yaitu yang ketiga. Pilar dari relationship adalah godly. Atau harus rohani. Ulangin sama-sama apa? Pilar yang ketiga apa? Pastikan dalam hubunganmu ada kerohanian. Pelayanan bareng, ke gereja bareng. Ya. Ada saat teduh bareng, baca Alkitab bareng. Temennya Ko Michael ada yang di Bible app itu. Ada plan Bible bareng. Ayo kita sama-sama baca Alkitab, ayo kita selesain kejadian. Wah, itu healthy. Dan percaya dengan Ko Michael, kalian kalau jadi orang yang rohani, punya kerohanian dalam relationshipmu, dalam dirimu. Kalau kalian catat orang yang mendapat pasangannya godly, yang rohani, dia pasti bisa menghargai kekudusan. Ulangin sama-sama, menghargai apa? Kekudusan. Kalau kalian dapat pasangan yang rohani, bukan cuma kelihatan rohani loh ya. Ada banyak gitu kelihatannya rohani, tapi kelihatan dari kehidupannya. Pasti bisa menghargai kekudusanmu. Pasangan yang selalu ingin mencemarkan kekudusan dalam hubungan. Sebenarnya dia sedang mencemarkan masa depannya. Pesannya Ko Michael gini. Jangan meremehkan kekudusan dalam relationship. Ulangin sama-sama. Jangan meremehkan apa teman-teman? Kalian pacaran nanti. Jangan ngeremehin kekudusan. Ada yang tanya sama Ko Michael boleh nggak pacaran ciuman? Ko Michael jawab boleh. Tapi 2 syarat. Yang pertama istilah ciuman yang benar. Cium itu apa? Bau. Ya. Dan yang kedua ciumannya harus di depan papanya si cewek. Kalau kamu berani silakan. Tapi gak berani kan? Jangan lakuin. Dengerin baik-baik teman-teman. Jangan ngeremehin kekudusan. Apa itu dosa dalam pacaran? Kalau kalian saling merangsang. Nah itu. Istilahnya gampang. Gak harus ngelakuin. Kalian saling merangsang, saling raba-raba. Itu udah gak jaga kekudusan. Banyak masalah anak-anak muda sekarang. Itu tentang seks. Banyak cewek-cewek di zaman seperti ini. Udah kehilangan keperawanannya. Oh banyak. So many. Karena kebodohan masa lalu. Karena dulu gak ngerti. Ko Michael mau kasih tahu ya. Teman-teman cewek-cewek. Ko Michael gak ngomong ke siapapun. Ko Michael gak tahu. Tapi siapapun engkau yang pernah lakuin gitu. Ko Michael mau kasih tahu. Kalian berharga di mata Tuhan. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dengerin baik-baik teman-teman yang di rumah. Ya dengerin. Mungkin kalian dulu pernah kehilangan keperawanan. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan akan kirimkan laki-laki cowok yang bisa menerima kamu apa adanya. Tapi dengar baik-baik. Di sini para wanita-wanita
yang luar biasa. Jangan sampai kalau belum, please, jangan engkau meremehkan kekudusanmu. Karena kekudusan itu sangat penting dalam relationship. Please. Karena it affects your future. Itu akan mempengaruhi masa depanmu. Dengerin cowok-cowok. Cowok-cowok, lihat ko Michael. Don't play with your phones. Kita sama-sama cowok. Kalau kalian nanti punya pacar, hargai kekudusan pacarmu. Cowok-cowok katakan amin kalau kalian mau. Amin. Jangan sampai engkau mengambil kekudusan pasangan. Banyak cowok-cowok zaman sekarang itu kurang ajar. Ko Michael berani ngomong kurang ajar. Kenapa? Ada yang ngomong gini. Gak apa-apa kok seks sebelum nikah. Kalau cewek kan ketahuan, kalau cowok gak ketahuan. Kok mereka sebut itu orang cowok-cowok biadab. Terus akhirnya dia mengambil keperawanannya cewek-cewek. Terus cowok kan gak apa-apa, mereka aku gak kelihatan. Biadab. Bener. Kok mereka berani ngomong gitu. Kenapa? Cowok-cowok kalau engkau berani ngomong kayak gitu. Oh gak apa-apa. Wah cewek kan tahu, aku kan gak tahu. Aku boleh terserah mau ngapain. Dengar baik-baik, kamu nanti bakal punya anak. Ya kalau kamu punya anak perempuan, kira-kira boleh digituin sama cowok lain? Kadang-kadang laki-laki gak pernah ingat. Hei cowok-cowok dengar, ingat ada istilah namanya tabur. Jangan engkau mentang-mentang laki-laki. Gak apa-apa aku ngambil keperawanannya wanita. Aku gak rugi apa-apa. Oh jangan lupa. Ada tabur. Jangan sampai para laki-laki di sini. Kau mengambil kekudusan dari pasangan. Jangan merusak masa depan orang lain. Dalam hubungan. Ayo. Kita sama-sama jaga kekudusan. Kau Michael banyak berkati orang nikah. Banyak. Ada yang di Bali, ada yang di Jakarta. Dan kau Michael selalu bisa ngerasa. Ini yang mana? Yang kudus. Yang mana yang benar-benar jaga kekudusan. Ko Michael bisa dengan bangga berkata bahwa pernikahan Ko Michael kudus. Pacaran Ko Michael kudus. Hasilnya apa? Diberkati. Ko Michael dan Ceselin diberkati luar biasa. Teman-teman ingat baik-baik, 3 pilar ini. Mungkin khotbah ini agak keras bagi banyak orang. Tapi you will thank me later. Kalian akan terima kasih sama Ko Michael nanti. Atau kalau teman-teman gak dengerin dan gak siapin dirimu untuk relationship yang healthy. Pemain musik silakan naik. Maka apa yang terjadi? Kalian akan nanti ngomong, iya ya. Mestinya aku dengerin ya waktu itu. Wah di ibadah KSYS Youth waktu itu. Mestinya aku dengerin. Ingat 3 pilar, ulangin sama-sama dengan Ko Michael. Pilar pertama, apa? Intro. Yang kedua, apa? Halo? Maturity. Yang ketiga, godly. Kalau 3 pilar ini, jadi pilar dalam hubunganmu, relationshipmu. Percayalah, kalian akan punya relationship yang healthy, yang sehat. Dan Ko Michael percaya, ada berkat Tuhan yang dahsyat yang Tuhan akan siapkan buat setiap kalian. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Sebelum kita tanya jawab, mari sama-sama kita berdoa. Kita mau berikan persembahan, lalu kita mau tanya jawab selama 15 menit atau terserah. Kalau kalian ada acara, kalian boleh pulang. Tapi kalau bisa kita ikut, kita tanya jawab, kita ngobrol. Memang agak lama ibadah ini. Tapi ibadah ini bukan hanya mempengaruhi 1-2 minggu ke depan. Tapi akan mempengaruhi masa depan kalian. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menabur firman bagi setiap anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa ngatur hidup mereka satu persatu. Hamba-Mu gak bisa jaga mereka satu persatu. Hamba-Mu gak bisa memaksa mereka, hei kamu harus dengar. Tapi Roh Kudus hamba-Mu berdoa berharap bahwa setiap telinga yang mendengar berapapun jemaat yang mengikuti ibadah ini. Yang hadir di tempat ini, yang hadir online. Setiap kami mengalami Tuhan secara dahsyat.
Hari ini kami diajar, kami ditegur, kami disadarkan. Lembutkan tanah hati kami. Biar kami mau menerima dan kami mau berubah lewat firman yang sudah dibagikan. Dan hamba-Mu percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami pasti akan punya relationship yang healthy, yang sehat, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak muda yang siap dan sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita berikan persembahan dulu, lalu kita akan tanya jawab. Teman-teman boleh memberikan persembahan, lalu langsung bisa ke slido.com dan kalian bisa tanya. Persembahan dijalankan, kita berikan yang terbaik, yes. Amin. Kaulah Raja mulia. Yes. Yes. Tuhan agung, agung dan perkasa. Kau sumber. Tampilin linknya. Linknya bisa ditampilin. Slido.com. Terima kasih buat persembahan teman-teman. Puji Tuhan. Teman-teman tahu nggak? Kita bukan hanya di sini, ini hampir 100 orang, di rumah rekor 1000 jemaat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah ya. Jadi Ko Michael gak bisa bayangin kalau misalnya 1000 orang itu, youth kita bareng-bareng di tempat ini, itu keren banget. Ya, jadi kita akan masuk sesi tanya jawab. Ko Michael boleh undang istrinya Ko Michael nggak? Nah ini, ya. Dan kita akan tanya jawab. Kita sepakat dulu, tanya jawabnya mau berapa lama? 15 menit cukup? Cukup ya? Cukup ya? Ini lemes karena jomblo mungkin ya. Ayo sekali lagi, 15 menit cukup? Oke cukup ya. Secara cepat kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang punya pertanyaan silakan bisa ke slido.com/SLD/GSJS. Ya, oke. Ini semua anonim, jadi aman. Oke. Ko Michael dan Celine akan tanya jawab. Oke, langsung aja kita ke recent pertanyaan. Pastor Michael beberapa tahun, loh kok ditampilin persembahan? Kaget tuh Michael. Oke, ada. Haleluya. Banyak banget, oke. Beberapa tahun saya suka cowok Katolik. Wih, ya kan? Aku Kristen Protestan. Mau uncrush, istilahnya sekarang uncrush. Jadi crush terus uncrush, kayak do and undo gitu kan. Tapi gak bisa. Any tips? Gini ya, Ko Michael langsung jawab perwakilan buat semua pertanyaan. Pasti tentang cowok sama cewek, pasangan Katolik Kristen. Gini, Ko Michael banyak berkatin orang, itu ada Katolik Kristen. Ko Michael selalu ngomong gini, ada 3 hal yang harus diingat. Berapa hal? Ya. Yang pertama, yang harus diingat adalah Kristen sama Katolik sama-sama percaya Tuhan Yesus. Apa? Sama-sama percaya? Jadi gak beda. Cuma beda dari apanya? Dari segi liturgi. Kalau di gereja kan WL-nya, wah, kalau di sana lebih diem gitu. Nah, jadi itu yang harus dipikirkan.
Ya pertama, memang sama-sama Kristen, sama-sama percaya Tuhan Yesus. Hanya bedanya gini. Bedanya adalah cara ibadahnya. Banyak yang Ko Michael udah berkati, akhirnya mereka cerita, Pastor, saya udah mencoba memaksakan. Saya udah coba maksa ke gereja Katolik. Tapi saya gak bisa bertumbuh. Akhirnya cowoknya ke Katolik, habis nikah nih. Ceweknya ke Kristen. Setiap hari Minggu, gak pernah ibadah bareng, selalu pisah gereja. Pertanyaannya adalah apakah kalian mau seperti itu nanti kalau udah menikah? Beda gereja. Kan enak kalau misalnya bisa pelayanan bareng, wah ke gereja bareng. Coba bayangin kalau hari Minggu, terus kalian beda gereja. Itu yang pertama, ya, tolong, bentar. Dan apakah nanti kalau kalian punya anak, misalnya ya, punya anak, mau dibesarkan pakai ajaran yang mana? Anaknya ini mau diajak ke gereja Katolik atau gereja Kristen? Nah kalau kita udah tahu, aduh kok rasanya udah ribet. Nah coba dipertimbangkan lagi. Karena cuma crush. Gimana gak bisa uncrush? Biar waktu yang memulihkan. Wih, ya kan? Biar lewat. Yang kedua, yang harus dipikirkan kalau tentang Kristen sama Katolik. Nanti mau diberkatinya pakai pemberkatan apa? Karena menurut hukum Kristen sama Katolik salah satunya harus pindah. Karena kalau nanti ngurus catatan sipil, dua-duanya harus sama. Kalau Kristen yang cewek Katolik, ceweknya harus dibaptis Kristen. Itu peraturan pemerintah Indonesia. Kecuali kalian ke luar negeri. Jadi gak bisa. Nah apakah nanti orang tuanya, mertuanya, apakah setuju gak? Nanti itu yang jadi big problem. Tapi kalau kalian udah ngomong, kok gak bisa. Ini jodoh dari Tuhan, aku cinta gak bisa lepas. Oke. Kalau udah kayak gitu, kalian mau handle, kalian mau susah-susahnya, kalian mau repot-repotnya, silakan. Gak ada masalah. Tapi itu yang harus dipikirin. Kira-kira ke depannya gimana? Biasanya banyak yang terjadi adalah anaknya akhirnya gak milih. Karena orang tuanya ribut terus besarnya. Akhirnya anaknya jadi ateis. Ko Michael udah ketemu yang kayak gitu. Nah jadi dari hatinya Ko Michael kalau bisa enak yang sama. Kalau bisa tempat yang paling baik untuk mendapat pasangan itu di gereja. Ya jadi kalian cari di gereja. Ko Michael sama Ciselin ketemunya di gereja. Ya kan? Dan akhirnya itu gini. Kan relationship banyak masalah. Wah bertengkar. Kalau kalian udah tahu sesuatu bakal jadi masalah. Kenapa kok kita lakuin gitu loh. Kalau belum terlalu serius nih. Ya, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Ko Michael gak bilang boleh atau enggak. Tapi ada yang perlu dipertimbangkan. Nah ini Ciselin aja yang milih pertanyaannya ya. Ciselin milih pertanyaan, apa? Oh ini belum nyala. Ya, tes. Nah. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk dari teman-teman semuanya. Gimana nih ya milihnya ya? Banyak banget, 56 pertanyaan nih. Iya. Oke. Ya milih satu. Aku milih ya? Ya. Oke, aku milih. Nah cowok harus sabar. Nah kayak gitu. Itu salah satu cowok. Jangan ayo cepetan aduh. Suwen ini 15 menit. Nah gak boleh gitu. Nah gak apa-apa ayo pilih lah. Ya, gitu. satu ya. Ya cowok. Karena kalian gak tahu nanti. Kalau udah menikah sambil milih ya. Nanti kemana. Kalau udah menikah nunggu cewek itu. Oh haleluya. Enggak loh haleluya. ya ampun aku cepet. Gini. Cowok denger ya. Cewek selalu merasa dirinya cepet. Tapi hanya kita yang tahu betapa lamanya mereka. Nah itu. Loh karena kita cewek yang bertanggung jawab. Nah oke ya. Jadi itu ya. bedanya ya. Ya jadi. Oke, Shalom Ko. Bagaimana cara tahu kalau pasangan itu dari Tuhan? Gimana? Kalau tahu pasangan itu dari Tuhan yang pertama. Oh kamu mau jawab? Enggak, kok aja deh. Aku Yang pertama tahu dari pasangan dari Tuhan. Seiman. Apa?
Ayo jangan lemes-lemes dong. Kalau kalian semangat cepat dapat pacar gitu loh. Kalau kalian lemes gitu, ayo yang pertama apa sih? Nah, mau punya pacar semuanya ya kan. Seiman, harus dari Tuhan, pasti seiman. Yang kedua sepadan, ulangin sama-sama apa sih? Sepadan artinya apa? Cocok. Cocok. Cocok artinya apa? Gak cocok 100%. Tapi ada kualitas-kualitas yang cocok. Ya kan? Dan yang ketiga, lawan jenis. Kalau udah gak lawan jenis, kalau sesama jenis, pasti bukan dari Tuhan. Kok aku kerasa kok, ini pasanganku, ini aku laki. Tapi aku rasanya Tuhan kirim buat aku laki-laki, itu setan. Itu pasti setan yang pura-pura jadi Tuhan. Jadi kalau tahu dari Tuhan pasti seiman. Pasti cocok. Cocok sepadannya itu minimal cocok aja ngobrolnya. Ingat ya, kita sama pasangan kita ini sampai mati. Bayangin kalau kumpul sama orang, ya gak bisa diajak ngobrol. Sampai mati. Haleluya. Penderitaan itu. Ya, setidaknya cocok ngobrolnya. Kemarin sama Ciselin cocok. Guyonannya cocok. Jangan guyonannya gak cocok. Nanti, jadi yang nyaman. Dan yang ketiga pasti lawan jenis. Jangan yang cari yang sesama jenis. Kok boleh gak sih cewek duluan confess ke cowok, tapi takut cowoknya ilfeel atau menghindar? Coba kamu. Gimana? Aku yang jawab ya. Boleh gak sih cewek duluan confess ke cowok? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi sebagai cowok gini ya. Tapi sebagai cowok. Nah. Kalau Ko Michael ada cewek terus confess sama Ko Michael, pasti ilfeel. Ini ngomong duluan aja. Kenapa? Karena cowok itu punya insting. Dia yang berusaha, dia yang datang, dia yang deketin dan dia dapat. Nah kalau cewek udah confess duluan, gak ada gregetnya. Akhirnya lama-lama, apa sih? Apa sih? Nah gitu. Jadi cowok itu selalu, instingnya cowok itu gini ya. Dia mau do something, dia dapat reward. Begitu juga dengan cowok sama cewek. Dia mau ngelakuin terus, wah dapat. Jadi kalau udah dapat, gak disia-siain. Nanti kalian lihat, kalau cewek suka confess duluan, nanti begitu jadian, banyak yang disia-siain. Banyak yang akhirnya ceweknya jadi kayak ngejar terus, aduh kok di mana, aduh. Cowoknya biasa aja gitu. Kenapa? Karena cowoknya gak merasa kayak, wah I work for this, enggak. Udah dapat. Ya jadi kalau mau, boleh. Tergantung cowoknya juga. Ada cowok yang gak kayak gitu. Banyak cowok yang kayak gitu, agak diem-diem gitu kayak yang malu-malu. Itu boleh, itu gak apa-apa. Tapi kalau cowoknya yang, jangan. Contoh paling gampang kayak Ko Michael, misalnya kayak Ko Michael gitu. Ko Michael ada yang confess gitu, kayak ilfeel. Tapi ada cowok yang lain, beda kontras banget sama Ko Michael yang diem yang gak gitu. Mungkin dia akan merasa lebih lega kalau kayak gitu. Contoh siapa ya yang kayak lebih santai? Eliezer. Nah, WL kita. Kalau Eliezer, itu kan diam kayak gimana gitu. Tapi kalau nyanyi kan mantep gitu kan. Tapi diam. Nah itu mungkin kalau confess ke kayak Eliezer gitu, gak apa-apa ya. Oh iya loh, iya bener. Wah ya kan. Iya langsung iya lah ya. Jadi cowoknya. Gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang naksir sama WL tadi, datang aja. Kok Eliezer suaranya bagus loh gitu kan. Nah, jadi aduh kok Eliezer lihat dari jauh, aduh keren banget. Suka dia. Pastor Mike, waktunya ya. Oh iya waktunya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana kok kalau misalnya kita udah terlanjur pacaran dengan orang yang berbeda agama? Ini banyak banget yang tanya. Kalau pacaran gimana beda agama? Ada tips nggak? Yang pertama, kalau bisa bawa dia percaya Tuhan. Ya, bawa dia. Tapi gini, jangan pacaran beda agama dengan tujuan menginjil. Kalau mau pacaran untuk menginjil, jangan pacaran sama yang muda. Pacaran sama opa dan oma di rumah sakit. Pacaran aja sama mereka, menginjil mereka supaya mereka percaya Tuhan. Tapi kalau kalian pacaran, ingat harus sevisi, harus gitu. Kalau udah terlanjur, coba bawa mereka ke gereja. Ada banyak kasus kayak gitu, akhirnya mereka ibadah. Tapi kalau udah gak bisa, ya ada lagunya. Genggam tanganku sayang. Ya udah kita gak usah nanti kena copyright ya kan. Udah let it go. Sakitnya sekarang mungkin
sakit. Aduh, tapi sakitnya di depan lebih susah. Kalau memang udah gak ada harapan. Ya, jadi itu yang harus dipikir. Ya, Ko Michael gak bilang gak boleh, kalau bisa bawa. Kalau gak bisa, itu ada lagunya Pesan Terakhir gitu kan. Ada apalagi Sisa Rasa gitu, apalagi ya. Oke, langsung. Ini pertanyaannya kurang lebih sama-sama sih. Ini. Ini. Pastor, aku punya pacar tapi dia penyakit seumur hidup. Menurut Pastor, apakah baik untuk diteruskan karena sakit bisa menurun ke anak tapi sakit bisa Tuhan sembuhkan. Bagaimana menurut Pastor? Oke, ini berarti sakit HIV. Penyakit seumur hidup. Gini, sakit HIV gak bisa sembuh sampai hari ini. Jadi hati-hati, kalian yang suka free sex, atau kalian cowok-cowok biasa suka jajan-jajan gitu, hati-hati. Karena HIV gak bisa disembuhkan. Sampai hari ini gak ada yang bisa sembuhin HIV, kecuali Tuhan. Ada kasus, tapi satu di antara berapa juta orang. Nah kalau kalian udah punya pasangan kayak gitu, yang pertama harus dipikirin. Kalau udah punya HIV, gak bisa punya anak. Kenapa? Bukan gak bisa secara natural, tapi jangan punya anak. Karena kasihan anaknya, karena lebih dari 50% pasti anak itu kena HIV juga. Jadi kalau udah mau pacaran sama dia, wah aku udah cinta, aku gak bisa lepas. Ya udah, keputusan. I will not have kids. Dan kamu juga harus siap bahwa kamu juga akan kena HIV. Karena itu sexually transmitted disease. Jadi kalau udah kayak gitu, kamu harus hidup dengan konsekuensi. Itu aja. Kalau kamu bisa siap hidup dengan konsekuensi itu, aku gak akan punya anak. Dan aku nanti juga bisa kena HIV. Ya udah, silakan. Karena you love him or you love her. It's okay. Tapi pikirin juga masa depanmu. Karena ingat, kita hidup bukan cuma untuk pasangan kita. Tapi kita juga punya hal-hal di dalam hidup kita yang kita juga perlu address. Yang kita juga perlu penuhin. Dan itu yang harus dipikirkan. Ini ada pertanyaan lagi. Shalom Pastor, bagaimana cara menyembuhkan hati yang hancur karena sudah dijanjikan menikah, malah dia memutuskan hubungannya karena orang tuanya. Boleh nggak kamu yang jawab? Kok aja deh. Aku aja, oke. Udah mau janji nikah? Oh, maksudnya janji menikah, bukan janji nikah. Janji nikah kan aku menerima kamu sebagai anak. Udah janji nikah tapi akhirnya enggak. Gini, dengerin, hello. Jangan suka percaya sama janji pacar. Ulangin sama-sama dengan Ko Michael. Jangan, ayo sama-sama. Jangan suka percaya sama janji pacar. Kebanyakan waktu pacaran janjinya itu gak dipikir dulu. I will climb every ocean. I will climb every mountain and swim every ocean. Dia renang gak bisa. Manjat menggos-menggos. Gak dipikir. Aku berjanji. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Tapi 3 bulan udah bosen. Nah, jadi gini ya. Waktu pacaran pakai otak. Waduh wis. Kalau perlu ya. Ko Michael pernah bikin gini. Kalau perlu pacaran. Pas pacarmu janji. Catat. Nanti waktu pemberkatan nikah. Sebelum Ko Michael berkatin. Tak bacain. Saudara Eliezer, kamu berjanji pada 12 Maret 2022 bahwa kamu itu. Nanti lama gitu, kalau bersedia, itu biasanya mukanya pasti pucat kalau kayak gitu. Baru diberkati. Ya. Tapi kalau pacaran, jangan terlalu percaya sama janjinya orang. Karena nanti bakal kecewa. Percaya aja sama janji Tuhan. Haleluya, amin. Oke. Bagaimana cara mendapatkan hati seorang wanita yang diinginkan, sedangkan wanita tersebut masih belum membuka hatinya untuk siapapun? Ya kamu aja. Gimana loh kan wanita. ini kan cowok. Oke. Ya kan cowok. Kamu kan ya buka hati cewek. Hah, ini pertanyaan untuk laki-laki. Oke, gimana cara deketin cewek? Gini, Yes. ada firman Tuhan, ketoklah maka pintu akan. Loh itu juga berlaku buat hatinya cewek. Gini. Batu, tahu batu? Batu itu, ini pelajar geografi ya, semoga semua dengar. Batu itu kalau di airnya datang terus, lama-lama batu itu yang keras bisa apa? Nah kita jangan cepet-cepet nyerah dong, aduh aku udah berusaha, belum, not enough. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Dia belum nanggepin nggak apa-apa. Berusaha terus, tapi jangan stalking.
Jangan ngeri. Jangan bahasa Surabaya gilani. Wah, seperti gitu. Tapi terus, baik, kirimlah bakpao gitu kan. Amor cinnamon roll, tiramisu, brownies gitu. Promosi ya. Iya. Nggak, yang baik aja. Terus, nanti pasti luluh. Pasti luluh. Nggak mungkin lah masa cewek, wah cowoknya udah kayak gitu. Nah, tapi introspeksi juga kenapa dia nggak mau. Ya, kalau mau deketin orang ingat 3B. Yang pertama berdoa, ulangin apa? Berdoa. Yang kedua berseru, apa? Yang ketiga berkaca. Apa? Oke, next. Bagaimana menghadapi pacar yang cepat bosan padahal di awal-awal sangat bersemangat dengan kita? Nah, kenapa pacar cepat bosan? Karena dia merasa gak challenge-nya sama kamu. Karena itu pasangan-pasangan, ini biasanya cewek yang ngerasa gini. Cowoknya jadi bosan. Ingat, cewek-cewek kadang-kadang harus jual mahal dikit. Karena ingat yang Michael tadi ngomong. Kita kadang-kadang suka challenge. Kalau gak ada challenge bosen. Ah buat apa? Nah gitu ya. Jadi ingat baik-baik seperti itu. Kalau udah pacaran agak jual mahal dikit. Kan belum nikah, jual mahal lah. Kamu gak usah terlalu murah gitu. Santai aja. Ya. Oke. Halo Pastor, aku mau tanya kalau dalam hubungan pacaran tapi mereka sering putus nyambung, itu apa bisa dikategorikan toxic relationship ya Pastor? Of course. Iya. Sama orang terus dikit-dikit orang bertengkar, ya udah kita putus aja. Ya udah kalau kamu gak mau sama aku. Terus besoknya, sorry ya aku ya itu. Ya itu gak dewasa. Itu toxic, gak dewasa. Jadi ketiga, agak gak waras gitu kan. Agak bipolar, hari ini kayak gini, besok kayak gitu. Nah, jadi harus hati-hati. Itu udah toxic. Kenapa? Gak dewasa. Mau menangnya sendiri. Gak dapat menang, ya udah aku gak mau sama kamu. Tapi besoknya nyesel. Itu kayak anak-anak. Anak-anak kayak gitu. Wah, pernah lihat anak-anak beli mainan terus gak boleh? Bahasa Surabaya itu gitu-gitu. Tapi besoknya gak apa-apa. Nah itu anak-anak. Ya, jadi hati-hati. Bagaimana cara keluar dari zona pacaran yang sudah tidak kudus? Putus. Putus, putus, putus. Kalau pasanganmu udah suka main tangan, pokoknya coba pakai tangan. Belajar lepaskan. Bilang, aku gak murahan gitu. Aku gak bisa sama kamu. Kalau dia terus maksa, putus, tinggalin. Daripada nanti engkau merusak masa depanmu. Ingat ya, pacaran itu bukan cuma mikirin 1 tahun ke depan. Pacaran itu mikirin untuk menikah. Nah kalau kamu sama orang kayak gitu, dari pacaran udah gak menghargai kekudusanmu. Nanti udah menikah, dia gak bisa hargain kamu. Cewek-cewek dengar. Kalian harus tetap menjaga harga dirimu. Kalau cowok udah mulai berani megang tubuhmu, yang seharusnya enggak. Dan kamu mengizinkan, hargamu udah berkurang di hadapan cowok. Bisa-bisa 0. Ini ngomong dari cowok. Kalau engkau sudah berani menyerahkan dirimu, ada ceritanya kok di Alkitab. Ada ceritanya, Tamar. Tamar itu ditaksir sama salah seorang saudaranya. Wah cowoknya nih, begitu cinta sama Tamar. Akhirnya diperkosa Tamar. Setelah diperkosa cowoknya jadi benci. Akhirnya dibuang. Tapi untungnya bersama dengan Tuhan ada kesempatan kedua. Akhirnya dia dipakai Tuhan, generasinya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Nah, but that's beside the point. Jangan ngomong ya udah nggak apa-apa aku kayak gitu aja nanti siapa tahu. Nah, jangan. Jaga kekudusan. Karena cewek-cewek kalau engkau sudah berikan itu ke cowok, cowok itu nggak akan menghargai kamu lagi. Ya? Jadi dengar ya, cewek-cewek jaga kekudusan. Kalau udah pernah, jangan ngulangin lagi. Jangan bilang ya udah aku udah terlanjur terus mau gimana lagi. No. Tuhan tetap menghargai kalau kamu jaga kekudusan dan Tuhan akan kirim kamu pasangan yang mau menerima kamu. Tapi kalau kamu hidupnya sembarangan, ya udah kok aku udah gak virgin, ya udahlah aku sama semua yang mau. Nanti kamu akan menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya. Oke. Berapa pertanyaan lagi? Pertanyaan terakhir karena udah waktunya habis. Penting gak sih kok status dalam hubungan bagi cewek maupun cowok? Atau HTS saja udah cukup, kan sudah kayak pacaran. Boleh gak kamu yang jawab? Aku aja, oke. Biar cepat. Ini kita 18.50. Boleh gak kalau lanjut sampai jam 7 pas? Boleh. Ya, soalnya ada banyak. Ko Michael yang milih ya, supaya cepet ya. Oke. Gimana kalau diajak HTS? Dengerin. Ini biasanya banyak pertanyaan ini dari cewek. Ko Michael tahu kalau kita pacaran banyak bingung cewek.
dengerin. Cewek-cewek, kalau cowokmu ngajak hubungan HTS, jangan mau. Ini dari cowok. Tak omongi ya, ini keluar Surabaya, tak omongi ya. Ojo sampai mau deket sama orang terus gak diakui. Kenapa sih cowok mau HTS? Supaya dia bisa mancing di kolam sebelah, gak ketahuan. Ya wis lah, gak apa-apa lah, kita gak apa-apa ya, kita deket tapi kita gak perlu. Supaya dia bisa deket sama yang lain. Nah kalau gini, kalau cewek yang lain yang dia deketin, gak tahu kalau ini sama kamu, dia bisa deketin. Nah biasanya cowok yang kayak gitu minta HTS, biasanya pancingannya itu ada di 5 kolam. Nah jadi 1, 2, 3, 4. Jadi coba-coba, oh yang mana ya yang enak. Oh yang ini aja. Gini ya ladies, cewek-cewek. Kalau cowok benar-benar suka sama kamu, dia akan ngakuin kamu di depan semua orang. Trust me. Ingat, ini bukan waria, ini cowok. Ya, cowok kalau sayang sama kamu, pasti dia mau ngakuin. Pasti mau ngakuin di depan semua orang. Pasti mau post di story-nya. Minimal di story. Ini kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak gitu. Kalau kita dulu profil BBM. Ya kan, profil BBM ada mukanya. Tapi sekarang gitu. Dia pasti berani post di story. Bahkan di post. Kalau cowok udah ngomong, kita jangan dulu ya. Karena ya aku gak mau terlalu serius atau gimana. Jangan mau. Itu kalau kamu mau. Ingat ya dari nilai 100 jadi turun 80. Nanti tambah turun terus. Jadi jangan pernah mau. Ingat kalau ada sesuatu yang kamu ambil dari malam hari ini cewek-cewek. Jangan pernah mau diajak HTS. Tapi zaman sekarang cewek juga pada ngajak HTS. Siapa tahu dapat yang lebih kaya. Haleluya. Nah jadi cowok-cowok juga jangan mau. Ngomong, kalau kamu mau sama aku kamu harus bisa ngakuin. Kalau kamu nunggu yang lebih kaya, ya udah kamu cari yang lebih kaya. Nah gitu. Ya harus ada pendirian, harus benar. Oke, cepat aja ya. Ada yang ngomong bagaimana keluar dari zona pacaran yang tidak kudus bukan kulus ya. Bentar. Wah ini semua sama semua. Oke. Gimana hadapin pasangan yang dekat sama mantan dan keluarga mantan? Wah jangan ya. Jangan lo ya. Karena ingat ada istilah CLBK. Apa? Cinta lama bersemi kembali. Ingat, banyak orang kalau udah putus lama, kadang-kadang lupa kenapa dia jadi mantan. Kadang-kadang ingatnya cuma baik-baik aja, iya. Selalu bandingin, nggak boleh. Kalau udah pacaran, nggak boleh dekat sama mantan. Ya, oke, cepat aja ya. Gimana kalau punya papa yang overprotect? Dan melihat kebaikan pacar dari muka aja. Ya kita harus bisa jelasin ke papa gimana ya. Kalau ada perasaan suka sama orang diapain ya? Hah? Diapain? Dia dideketin. Kasihan orang ini. Apa kita nyatakan terus bilang mau didoain dia? Hah? Mau doain dia atau diem-diem PDKT? Loh suka sama orang jangan ngomong. Kamu tak doain ya. Loh ini. Wah ini rohani banget. Kok Michael aja gak gitu? Ya, luar biasa ya. Yang ngomong gini, kamu jadi pendeta aja. Kamu dekat sama orang udah mau doain, apalagi gak suka, ya. Gimana kalau cewek itu kaku banget dan super independen. Jadi bingung mau masuk kehidupannya. Ada lagunya Miss Independent gitu kan. Kalau dia udah independen gak apa-apa. Ya enak kan. Dia gak terlalu tergantung sama kita. Tapi ya ingat, cewek yang super independen, cowok-cowok dengerin ya. Cewek kalau super independen, ambisius. Kamu harus menemukan di dalam dirimu, kamu gak boleh terlalu gengsi. Cowok seperti Pastor Michael Gunawan, agak keras gitu. Kok Michael gak bisa dapat cewek yang terlalu ambisius. Karena akan jadi kompetisi. Cowok kebanyakan itu ambisius. Wah kepingin terkena. Karena itu jam tangan mahal laku, mobil mahal laku. Kenapa? Supaya kelihatan, wah I'm rich. Ada kompetisinya. Kalau ceweknya jadi kompetisinya, can you imagine? Cowok-cowok ya, kita kompetisi sama cowok lain aja udah tegang kan. Wah gak terima. Bayangin kamu kompetisi sama istrimu sendiri. Bisa gak? Kalau kamu gak bisa, jangan. Dan cewek-cewek ladies, kalau engkau adalah cewek yang tipe yang Miss Independent. Wah aku mau kerja, aku bisa kerja sendiri, aku bisa kaya sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kamu sampai kayak gitu,
Lalu kamu dapat cowok yang kayak gitu, nanti jadi kompetisi. Nah kalau jadi kompetisi, cowok yang disaingin sama istrinya, dia gak akan ngerasa kayak laki yang kuat. Dan biasanya bisa selingkuh. Hati-hati. Biasanya cewek kalau sukses, cowok enggak. Karena ceweknya ambisius, cowoknya enggak. Itu sometimes, most of the time, ini bicara data, will end up selingkuh. Hanya karena cowoknya gak merasa kayak laki. Tapi itu gak boleh. Ya. Tapi ingat, ini harus diantisipasi. Oke. Cepat ya, sorry. Gimana cara move on? Oke, bagus ini. Bentar, tak pilih beberapa ya. Oke, sebentar ya. Tolong nih, catat ya, move on. Langsung jadi jawab. Bentar. Oke. Ya coba, aku cepat bahas move on. Yaudah cari. 2 pertanyaan terakhir, cepat aja. Oke gini, gimana move on? Yang pertama, jangan sendirian. Bukan berarti kamu terus cari cowok langsung gitu ya, langsung jadi pelampiasan, nggak boleh. Move on, yang pertama. Jangan selalu sendirian. Kumpul sama temen, kumpul di gereja, pelayanan. Supaya attentionmu gak selalu dalam sakit hatimu. Yang kedua, jangan dengerin lagu putus cinta. Please ya, kalau kalian lagi mau move on, jangan dengerin lagu putus cinta. Nanti tambah parah. Jangan terus lagi putus cinta nyanyi, ku harus pergi. Jangan, itu tambah stres. Bagaimana jika aku tidak baik? Jangan. Itu tambah stres. Enak. Jangan dimainin gitu, jangan ya. Tapi ganti lagu rohani. Ya. Nyanyi lagu rohani. Jangan lagu putus-putus. Lagu rohani. I'm gonna see a victory. Wah gitu kan. Meskipun musuh itu kan musuh di depan gua. Jadi ada semangatnya gitu. Pakai Firna jadi seperti itu. Oke, bagaimana cara menghadapi pacar yang gak peka? Bagaimana cara menghadapi pacar yang gak peka? Ini penting. Termasuk buat Selin juga. What? Cewek-cewek, cowok itu gak ngerti kode keras kalian. Itu gini. Kurang peka Anda. Semua, kok Michael sekarang udah belajar peka. Tapi setelah sekian lama, penuh dengan tangisan dan keringat. Akhirnya bisa ngerti peka. Tapi dengerin cewek-cewek, please. Cowok itu gak ngerti kodenya kalian. Kalau cewek sesama cewek ngerti. Cewek sesama cewek itu gak perlu ngomong. Cuma alisnya naik aja udah ngerti. Nah itu, cowok gak ngerti. Cowok itu gak ngerti, bener tanya Geraldo. Iya kan, bener kan? Gak ngerti. Cowok itu udah dikode gimana? Dia gak peka. Itu memang nature-nya kita sebagai cowok. Karena itu ladies, kalau kalian ada maksud apa, ngomong. Ulangin sama-sama. Simple. Kok kenapa kamu kok gak kayak gini? Jangan ngambek, jangan. Kenapa? Gak apa-apa. Kata paling bahaya yang diucapin para wanita itu gak apa-apa. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Loh kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Akhirnya apa? Yang ngerti ODW. Haleluya. Itu ya. Tapi itu cara Tuhan untuk membentuk pria-pria. Jadi wanita gak apa-apa. Jadi gini. Gak apa-apa. Tapi gini. Kalau itu jadi masalah dalam relationshipmu yang parah. Mereka sama Cisel gak pernah sampai parah. Kalau sampai parah, cewek juga harus belajar. Kamu juga harus ngomong. Kok aku maunya seperti ini. Nah cowok kalau dikasih tahu seneng. Walah, maunya kayak gitu. Ya udah. Kalau tahu gitu nggak tahu aja. Iya. Tapi ya coba nggak ngomong aja gitu. Tapi ingat, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau mau lanjut, boleh WA kita. Ko Michael sama Cisel. Ya? Cara membahagiakan diri sendiri. Tes. Bukan malah menggantungkan kebahagiaan kita pada pasangan. Gimana ya, Ko? Oke, sambil pakai berdiri yuk. Terakhir, pertanyaan terakhir. Sambil pakai berdiri. Kita langsung doa terus Bapak terima kasih ya.
Nah, jangan lupa besok kita ibadah. Besok jam 10 ada Pak Daud Tony, barusan di WA. Tengah khotbah tadi barusan di WA Pak Daud. Ya, oke. Ingat yang mau pacaran, kalau kamu udah pacaran, harus ingat satu hal. Berkorban. Ulangin sama-sama apa? Berkorban artinya ada hal yang perlu kita korbankan. Dan pacaran bukan untuk membahagiakan kamu. Tapi pacaran untuk membahagiakan dia juga. Kita pacaran bukan cuma supaya kita happy, tapi doi juga happy. Doi itu apa ya? Sering lihat sih doi atau apa. Doi itu dia ya. Apa? Oh dia orang istimewa. Wih, doi itu dia orang istimewa. Tak pikir dia. Dia orang istimewa. Ya doi ya. Tapi kita harus membahagiakan orang lain tidak selalu enak buat kita. Ya, kok sebagai laki-laki nanti udah menikah, untuk kita beliin istri kita, it's not always nice for us. Kita udah nabung, terus kita beliin istri tas. Tapi itulah cinta, itulah kasih. Pasti kadang-kadang yang kita beri bukan cuma uang. Kadang-kadang kita harus korbanin apa? Perasaan. Kita gak harus bahagia all the time. Kalau kita bahagia all the time, we're not living, kita gak hidup. Tapi setiap kita yang mau punya hubungan, mau menikah nanti kalian harus ingat, saya harus mau berkorban. Seperti Tuhan Yesus yang berkorban buat kita. Itu kasih yang terbesar. Kasih agape. Kasih yang mau berkorban. Supaya orang lain senang, supaya orang lain bahagia. Kadang-kadang merugikan kita, kadang-kadang buat kita gak nyaman. Tapi itulah kasih. Itulah yang dewasa. Ya, mereka percaya kalau kalian bisa ngelakuin semua ini, kalian akan menjadi anak-anak muda yang punya relationship yang luar biasa diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah ini. Kamu percaya anak-anak muda sudah diberkati, mereka yang sudah hadir, yang sudah tanya, udah mendengar online 1000 teman-teman kami di rumah dan di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sertai. Biarlah mereka punya relationship yang diberkati. Relationship yang healthy, yang sehat, yang menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba mau percaya Engkau sudah memberkati mereka. Kembalikan kami besok untuk ibadah hari Minggu. Kami percaya pasti ada berkat Tuhan buat kami. Mari saudaraku yang terkasih pulanglah. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dan sejahtera kasih sayang. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati teman-teman. Dalam usaha pekerjaan, studi, sekolah, bisnis, perjodohan, pernikahan kalian. Nah apapun yang kalian lakukan mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.